Oke, selamat pagi Mas. Izin perkenalkan diri, perkenalkan nama saya Ahmad Fahmi dengan NRP 5025251047. Di sini saya akan mendemokan hasil pengerjaan revisi saya di modul 3. Nah, sebelum itu saat praktikum saya AC1 di nomor A. Lalu saat revisi saya mengerjakan semua nomor. Oke, mulai dari nomor yang terlebih dahulu. Nah, intinya di nomor yang kedua itu disuruh untuk nentuin apakah bidak kuda catur itu bisa sampai dari koordinat awal ke koordinat tujuan dengan ukuran grid n kali n. Nah, apabila memang bisa dijangkau itu outputnya kalau nggak bisa dijangkau itu outputnya no, kalau bisa itu yes. Oke, langsung ke kodenya. Yang pertama di sini saya membuat struct data titik itu untuk menyimpan koordinat baris dan kolom. Lalu yang pertama ini membaca ukuran grid n kali n. Nah, ini untuk koordinat awal. Ini untuk koordinat akhir nanti yang destinasinya. Lanjut. Nah, ini membuat matriks 2D berukuran n kali n untuk gridnya nanti. Lalu ini saya membuat matriks 2 dimensi untuk mencatat koordinat mana aja yang sudah dikunjungi. Nah, ini Q dia kan buat untuk BFS, soalnya di sini saya memakai BFS. Nah, ini untuk variabel flagnya apakah jalan ke tujuan itu sudah ditemukan atau tidak. Lalu ini untuk validasi apakah titik awal itu sudah ada di dalam grid dan bukan merupakan obstacle, rintangan. Nah, ini array untuk pergerakan bidak kudanya ada 8 kemungkinan. Nah, ini mulai proses BFS-nya. Ini buat ngambil koordinat paling depan, lalu pop ya proses BFS lah, mengeluarkan koordinat tersebut dari Q. Nah, ini jika koordinatnya sudah sama dengan koordinat tujuan itu tandai kalau udah sukses, kalau udah sampai. Nah, ini keluar dari perulangan BFS. Nah, ini kita nyoba pergerakan ke 8 arah pergerakan kuda. Ini koordinat baris baru setelah bergerak, ini koordinat kolom baru setelah gerak. Nah, ini buat validasi apakah koordinat yang baru itu masih ada di dalam batas grid. Nah, jikalau emang belum dikunjungi dan bukan merupakan rintangan, itu nilainya 1. Nah, ini menandai koordinat baru tersebut udah dikunjungi. Nah, masukkan koordinat baru ini ke dalam antrean buat dieksplorasi nanti, buat dijangkau lah. Nah, ini apabila ada jalannya itu outputnya yes. Begitupun sebaliknya. Kita coba langsung. No, sudah sesuai dengan test case. Lanjut ke yang nomor 3. Nah, intinya yang di nomor 3 ini kita disuruh untuk mencari berapa lompatan minimum yang dilakukan Pikachu untuk berpindah dari batu ke 1 ke batu ke N dengan memanfaatkan 3 jenis lompatan. Nah, 3 jenisnya seperti ini. Melompat satu batu ke kiri itu I-1 jika I lebih dari 1, melompat satu batu ke kanan ke batu ke I+1 jika I-nya kurang dari N. Nah, ini kita memanfaatkan kekuatan pantul batu, di mana
inputnya seperti ini. 1 ini berarti dia ada berapa batu, 5 ini untuk kekuatan pantul batu dari batu ke I. Langsung ke kodenya. Oke. Nah, ini saya menggunakan metode BFS. Langsung lanjut ke langsung ke kodenya. Nah, ini VC ini buat variabel buat nyimpan jumlah vertex. Ini recency list untuk menyimpan hubungan antar node. Ini fungsi buat inisialisasi ukuran graf. Ini alokasi memori untuk struktur list yang tetangganya. Nah, ini fungsi untuk menghubungkan node U ke node F. Jadi dia ini directed graph. Nah, ini directed graph. Lalu ini define path, ini fungsi BFS untuk mencari jarak terpendek dari start yang tadi ke destinasi, ke targetnya. Nah, ini array jarak di inisialisasi min 1, artinya dia belum terjangkau atau dikunjungi. Ini karena kita pakai BFS berarti struktur datanya Q. Nah, ini jarak ke titik awal ke diri sendiri yaitu 0. Nah, ini masukkan node awal ke Q-nya. Ini buat looping BFS. Ya, ini seperti biasa, ambil node yang paling depan dari Q-nya. Ini keluarkan node tersebut. Nah, jika node saat ini adalah target yang dicari, berarti kembalikan nilai jarak terpendeknya. Nah, ini menelusuri setiap node tetangga dari node yang saat ini current. Nah, jika node tetangga itu belum pernah dikunjungi, jaraknya masih min 1. Nah, ini kan dia kan kalau memang belum dikunjungi itu min 1. Nah, apabila min 1 itu update jarak tetangga itu jarak saat ini plus 1 langkah. Nah, ini buat masukkan node tetangga tersebut ke dalam queue-nya. Langsung masuk ke fungsi main. Nah, ini return min 1 untuk mengembalikan min 1 jika targetnya itu emang nggak bisa dijangkau sama sekali. Nah, ini masukkan inputannya n buat membaca jumlah batunya itu berapa. Ini setup graph dengan ukuran R+1 karena memang dari indeksnya itu 1 ya. Lalu ini membaca input nilai dari setiap node dan membuat edge-nya. Nah, ini menghubungkan ke tetangga yang ke kanan jika belum sampai ke ujung akhir. Nah, ini menghubungkan ke tetangga yang kiri jika bukan di titik awal. Nah, ini hubungkan jalur lompatan jika masih berada di dalam indeksnya. Nah, di sini kita mencari jalurnya menggunakan fungsi BFS dan mencetak hasilnya. Langsung kita coba. Nah, ini 0. Jumlah lompatannya nggak perlu lompat lagi ya. Nah, dia memberikan 4 lompatan karena seperti yang ada di penjelasan test case-nya. Nah, dia itu memanfaatkan dia itu mundur 1 langkah biar benar-benar memanfaatkan total apa ya kekuatan pantulan dari batu tersebut. Nah, misal dia ini kan dia 6 kan sekarang posisinya di batu ke-6. Akan tapi di batu ke-5 itu power buat pantulan itu 4. Ya udah, dia memanfaatkan dengan mundur 1 langkah ke kiri, jadi dia mundur. Nah, dengan dia berada di sini, dia itu langsung 5 plus 4, jadi langsung ke 9. Nggak perlu lompatan yang lebih banyak, jadi mengefisiensikan lompatannya. Lanjut ke yang nomor 4.
Nah, di nomor 4 ini intinya kita disuruh untuk mengelompokkan orang-orang ke dalam sebuah tim dengan ketentuannya itu nggak boleh ada personil dari kelompok tersebut yang saling konflik. Soalnya kan emang di problemnya itu ada personil yang konflik, jadi nggak boleh lah di kelompok tersebut ada yang saling konflik. Nah, di sini juga pakai BFS ya. Langsung ke kodenya. Oke. Nah, ini saya buat struct buat array ASCII untuk menghitung kemunculan karakternya yang str. Lanjut ke struct graph. Nah, ini VC buat nyimpan jumlah node. Ini agency list untuk menyimpan tetangganya. Ini fungsi buat inisialisasi grafnya. Nah, ini fungsi untuk fungsi untuk menghubungkan dua arah antara U dan V. Lanjut ke, nah ini saya buat function check bipartite. Ini fungsi BFS untuk meriksa apakah grafnya itu bersifat bipartite, bisa dibagi ya dua sisi yang berbeda, dua warna lah. Nah, ini antrean BFS ya, BFS pakai Q. Ini inisialisasi node awalnya itu dengan 0. Ini masuk ke antrean. Nah, ini ambil node yang terdepan, yang paling depan lah, saya pakai Q. Lalu Kpop ini buat hapus node tersebut dari Q-nya. Ini menelusuri node tetangga. Jika memang belum diwarnai, itu nilainya masih -1. Nah, ini mewarnai dengan warna sebaliknya, 0 jadi 1 ataupun 1 jadi 0. Nah, ini masukkan tetangga itu ke antrean. Nah, ini jika tetangganya sudah diwarnai dan warnanya sama dengan node saat ini, itu berarti graf tidak bipartite, terjadi konflik pewarnaan. Kalau di sini kan berarti dia ada konflik. Nah, ini return true, ini berarti graf valid sebagai bipartite. Oke, nah ini integer n sama m, ini buat jumlah node sama relasinya. Ini str untuk input kuota minimum peran untuk karakter str. Nah, ini array untuk menyimpan peran-peran tiap node. Ini buat ngebaca peran-perannya, yaitu str. Nah, ini inisialisasi grafnya lah. Ini setup object graph, ini buat baca relasi sebanyak m kali. Ini hubungkan node U sama V. Nih, kita connect. Ini array warna untuk deteksi kelompok. Ini berarti kalau dia -1 itu belum dikelompokkan. Nah, ini dia -1 belum dikelompokkan. Ini untuk nandain validitas dari pembagian grup. Ini buat melakukan pengecekan komponen graf, buat antisipasi graf yang disconnect. Nah, ini jika node-nya belum diproses, itu menjalankan BFS bipartite check. Jika salah satu komponennya itu gagal bipartite, berarti kita tandain false. Makanya ini oke sama dengan false. Langsung kita break. Nah, jika memang grafnya itu terbukti bukan bipartite ya, saya di sini pakai bipartite, jadi nggak mungkin membaginya jadi dua grup. Langsung kita keluarkan impossible. Nah, ini buat dua grup objek sebagai penghitung, grp0 sama grp1. Nah, di sini buat memasukkan jumlah peran berdasarkan warnanya. Ini buat validasi apakah kuota minimum SCR itu sudah terpenuhi di kedua kelompok. Ini cetak impossible kalau ada kelompok yang kekurangan kuota peran, jadi nggak memenuhi jumlah minimum kuotanya. Ini
jika berhasil semua, jika memang lewat dari semua seleksinya itu tadi, itu kita mencetak hasil pembagian kelompok 1 atau 2. Nah, langsung kita coba test case. Nah, nah 12 121. Nah, impossible. 3 outputnya 1 1 2 2. Nah, oke, sekian dari penjelasan demo revisi yang saya bisa saya sampaikan. Maaf apabila ada kata yang tidak mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.